Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi kita berjumpa di video pembelajaran aljabar linear elementer. Ya, untuk video ini kita masuki bab baru yaitu aljabar vektor. Ya, di dalam aljabar vektor ini untuk bagian pertama kita akan membahas vektor dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Jadi vektor-vektor ini adalah materi, sesungguhnya merupakan materi vektor yang sudah dipelajari di sekolah menengah dulu. Oke, jadi vektor dalam ruang dimensi 2 dan 3. Oke, baik, apa saja yang kita akan bahas dalam video ini? Yaitu ada dua garis besar, yaitu yang pertama tentang konsep vektor, lalu yang kedua seperti biasa operasi-operasi pada vektor. Tentu saja beberapa di antaranya adalah penjumlahan, pengurangan, lalu kemudian perkalian dengan skalar, lalu kemudian ada dua perkalian lainnya yaitu dot product dan cross product atau hasil kali titik dan hasil kali silang. Baik, kita akan mulai ke pembahasan yang pertama tentang definisi vektor. Ada beberapa poin yang saya sampaikan di slide ini, yaitu yang pertama seperti yang kita ketahui bahwa vektor. Ya, jadi vektor itu seperti apa ya? Jadi vektor itu adalah suatu besaran ya, suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi berbeda seperti skalar. Ya, jadi skalar itu hanya suatu besaran yang memiliki nilai ya, hanya nilai. Kalau vektor ada dua poin penting ya, selain ada nilainya dan juga ada arahnya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena ini selain mempunyai nilai juga mempunyai arah, berarti vektor itu dapat disajikan secara geometris ya. Jadi bagaimana cara menyajikannya? Ya, secara geometris vektor itu disajikan dalam apa? Dalam ruas garis berarah ya. Jadi kalau kita tahu ruas garis berarah di geometri bidang ya itu seperti apa? Sinar garis ya. Jadi kan ada ruas garis, ada sinar garis. Nah, seperti sinar garis. Nah, di dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3 ya, jadi bisa nanti diletakkan di dalam sistem koordinat kartesius 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kemudian karena vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, nah berarti dan juga secara geometris dia dinyatakan sebagai ruas garis berarah, maka akan ada dua representasinya. Yang pertama representasi nilainya gitu ya, representasi nilainya ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh panjang ruas garisnya. Oke, jadi itu adalah berupa nilai vektornya. Lalu kemudian representasi arahnya di dalam apa namanya penyajian vektor ini ditunjukkan oleh apa? Ya, ditunjukkan oleh kemiringan garisnya ya. Masih ini dalam tanda kutip juga kemiringannya. Nanti arahnya kemana seperti itu. Oke, sorry. Nah, lalu kemudian untuk apa namanya ruas garis berarah ini sendiri ya kita tahu ada pangkal dan ada ujung seperti itu. Nah, ekor dari panahnya ya atau ruas garis berarahnya ini disebut sebagai titik pangkal. Oke, dan ujungnya disebut sebagai titik ujung. Jadi vektor itu punya pangkal dan punya ujung ya. Jadi jelas ya kalau ruas garis seperti itu kan sama ya, antara pangkal dan ujungnya sama. Kalau ruas garis berarah, jelas pangkal dan ujungnya berbeda. Nah, lalu kemudian yang perlu diperhatikan juga pada vektor yaitu notasi ya. Di dalam matematik notasi sangat penting untuk memudahkan kita nanti apa merepresentasikan atau merujuk objek tertentu ya. Untuk vektor sendiri biasanya itu menggunakan apa huruf kecil untuk penamaannya, jadi vektor V, vektor W, vektor Z gitu. Nah, ini kalau di dalam ketikan ini bisa cetak tebal gitu ya, huruf kecil yang dicetak tebal. Tapi kalau di dalam bahasa tulis kita sulit membedakan yang mana yang cetak tebal dan tidak, sehingga notasi yang lainnya yang juga bisa dinyatakan yang bisa menyatakan vektor itu adalah huruf kecil tapi di atasnya diberikan tanda panah seperti ini. Jadi ini kalau ditulis tangan biasanya lebih mudah untuk menuliskan ini daripada menuliskan huruf kecil yang dicetak tebal. Jadi vektor V itu V di atasnya ada tanda panah ya. Vektor W juga seperti itu. Jadi ini nanti untuk membedakan notasi untuk skalar dan notasi untuk vektor ya. Jadi kalau misalkan hanya seperti ini saja, berarti ini nanti adalah notasi untuk skalar gitu.
Kalau begini, nah ini juga merupakan notasi untuk vektor. Jadi jelas bedanya eh, yang mana vektor, yang mana skalar. Nah, itulah mengapa kemudian diberikan notasi yang lebih khusus. Oke, jadi itu terkait dengan beberapa konsep vektor ya. Semoga ini bisa dapat dipahami dengan mudah. Oke, lalu berikutnya terkait dengan vektor-vektor yang ekuivalen ya. Jadi vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama dikatakan vektor yang ekuivalen. Nah, misalkan dua vektor V dan W itu adalah vektor yang ekuivalen. Nah, secara notasi, oke. Nah, oke. Ini karena ini ketikan ya, cetak tebal ya ini ya, kita bisa perhatikan. Oke. Jadi ini contohnya vektor V dan vektor W yang merupakan dua vektor yang ekuivalen. Kita bisa perhatikan ini panjangnya sama dan juga dan juga ini pun kemiringannya, kemiringannya pun juga sama. Oke. Atau dengan kata lain arahnya juga sama. Oke, itu adalah dua buah vektor yang ekuivalen. Lalu untuk berikutnya vektor-vektor dalam sistem koordinat. Nah, kemudian bagaimana kita menempatkan vektor ini karena tadi yang kita bahas adalah vektor dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Ya, nanti istilah dimensi kita akan pelajari di paling belakang. Oke. Nah, cara yang paling alami dalam membuat sebuah vektor dalam sistem koordinat yaitu adalah membuat dua buah titik di dalam sistem koordinat dan kemudian kita hubungkan titik tersebut. Lalu tentu saja dari dua titik ini akan ada yang berperan sebagai pangkal dan ada yang berperan sebagai ujung sehingga ruas garis berarahnya bisa digambarkan. Ya, titik yang paling mudah yang bisa kita gunakan untuk membuat pangkalnya itu adalah titik pusat ya, pusat koordinat. Ya, seperti itu. Ya, jadi titik pusat koordinat ya, ini dia. Kita taruh titik pangkalnya di sini dan kita taruh ujungnya itu di sembarang titik yang ada di sistem koordinat dua dimensi. Misalkan V1 dan V2. Oke, jadi ini adalah vektor V ya. Vektor V lalu kemudian bisa dinyatakan sebagai ini. Jadi di dalam kalau vektornya diletakkan dalam sistem koordinat atau secara analitik, maka vektor V ini bisa dinyatakan sebagai ini. Komponen pertamanya adalah V1 dan komponen keduanya adalah V2. Ini serupa dengan dengan koordinat dari titik, hanya saja yang membedakan kalau vektor itu pakai sama dengan. Jadi kalau biasanya di sini misalkan titik P gitu ya. Nah, ini bedanya kalau P ini koordinatnya V1, V2. Kalau vektor V ini adalah vektor yang komponennya berarti ada sama dengannya. Jadi ini membedakan yang atas ini adalah berupa titik. Oke, sorry. Oke, jadi ini berupa titik gitu. Dan yang bawahnya ini adalah berupa vektor. Nah, vektor-vektor yang seperti ini ya disebut sebagai vektor posisi ya. Vektor yang pangkalnya itu berada di pusat koordinat, ujungnya di sembarang titik, maka vektornya bisa dinyatakan seperti ini ya bisa disebut sebagai vektor posisi. Nah, jika pangkalnya ini, maka vektor P ini dapat dinotasikan kalau dari titik ya. Di sini ada titik O ya. Pangkalnya di O, ujungnya di P, maka bisa ditulis juga sebagai vektor OP. Nah, perlu diperhatikan ini O ini menyatakan pangkal dan P-nya menyatakan ujung. Kalau nanti ditukar maka vektornya akan beda. Misalkan vektor PO itu tidak akan sama dengan vektor OP. Oke, lalu berikutnya kalau di dalam 3 dimensi ya saya kira akan sama saja, hanya saja diletakkan dalam sistem koordinat kartesius 3 dimensi ya. Jadi ada 3 sumbu ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z di mana ketiga sumbu ini saling tegak lurus. Nah, titik P di sini ya kalau kita lihat di sini P titiknya koordinatnya adalah X, Y, Z. Ya, maka vektor OP itu sendiri ya tiada lain adalah vektor yang pangkalnya di titik pusat dan ujungnya di titik P ya. Jadi ini adalah vektor OP ya. Kalau ditulis OP itu di situ. Nah, lalu OP itu komponennya, vektor OP komponennya itu adalah X, Y, Z. Oke. Jadi kita baru menempatkannya secara alami ya, menempatkan vektor secara alami yaitu pangkalnya semua kita letakkan di 0,0,0 atau di pusat
koordinat. Nah, sehingga kita bisa menyebutnya vektor yang pangkalnya di pusat koordinat, ujungnya di sembarang titik yang ada di dalam sistem koordinat, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, itu disebut itu disebut sebagai vektor posisi. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata vektornya ini pangkalnya terutama tidak terletak di dalam tidak terletak pada pusat koordinat. Ya, jadi jika titik pangkal tidak berada di pusat koordinat, yaitu misalkan di titik A, seperti itu, bagaimana cara kita menyatakan vektor posisi dari vektor AB ini? Ya, caranya mudah sekali, tinggal kita geser ya. Atau kalau dengan bahasa lainnya, kita cari vektor yang ekivalen dengan vektor AB ini, yang apa? Yang pangkalnya di pusat koordinat. Nah, kalau secara transformasi ya, ini bisa digeser ke sini. Oke. Ya, jadi titik X1, Y1 ini digeser, berarti dia digeser apa? Sejauh negatif X1 dan sejauh negatif Y1 sehingga jadi 0,0. Nah, sehingga titik titik B ini pun juga sama. Mesti digeser sejauh negatif X1 terhadap sumbu X dan sejauh negatif Y2 terhadap Y1 terhadap sumbu Y. Ya, sehingga kalau digeser ya dia ke situ. Nah, sehingga A sudah berhasil kita tempatkan di 0,0, tinggal kita lihat hasil pergeseran dari titik B ini menjadi B aksen di mana letaknya gitu. Digeser titik A ke A aksen, geser titik B ke B aksen sejauh pergeseran A ke A aksen tadi ya. Jadi kita akan mendapatkan vektor yang ekivalen dengan vektor AB, yaitu vektor A aksen B aksen. Sehingga vektor posisi dari vektor AB ini sendiri yaitu adalah vektor posisinya kalau dinyatakan dalam komponen, yaitu vektor yang komponennya X2 min X1, Y2 min Y1. Oke, lalu kemudian berikutnya panjang suatu vektor, norm vektor atau norma, ya sama saja istilahnya, norma dari suatu vektor. Tiada lain ya tadi merupakan panjang ya. Jadi kalau ini mestinya sudah belajar panjang dari ruas garis yang ditempatkan di dalam sistem koordinat, yaitu tiada lain adalah mencari jarak dari apa? Jarak dari titik ujung dan titik pangkal dari kedua dari ruas garis berarah atau dari vektor tersebut ya. Sehingga kalau vektor V ini ya, vektor V ini berapa panjangnya ya berarti menggunakan menentukan sama saja dengan menentukan jarak antara titik A dan titik B ya. Jadi itu akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah dari Y2 min Y1 dikuadratkan. Oke. Bagaimana kalau di 3 dimensi? Ya sama saja, tinggal ditambah tinggal ditambah dengan komponen setnya. Nah, lalu ada yang istimewa di sini. Kalau ternyata suatu vektor itu panjangnya satu satuan, nah maka vektor itu disebut sebagai vektor satuan. Nah, vektor satuan ini nanti di belakang akan banyak berguna ya, akan banyak berguna vektor satuan ini. Oke, kemudian untuk operasi berikutnya kita masuk ke operasi penjumlahan vektor. Nah, ada 2 model di sini. Karena tadi secara vektor bisa disajikan secara geometris, maka ada model geometrisnya. Dan juga karena tadi vektor bisa ditempatkan dalam sistem koordinat, maka ada model analitik. Oke, untuk menjumlahkan 2 buah vektor secara geometris ya, kita bisa perhatikan jika V dan W merupakan 2 vektor sembarang, maka jumlahan V dan W, ini notasi untuk vektor ya, V dan W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Caranya seperti apa? Ya, kita tentukan ya V-nya sudah diberikan. Nah, sekarang letakkan vektor W sedemikian sehingga titik pangkalnya, ya titik pangkal dari W ini berimpit dengan titik ujungnya si V. Nah, lalu kemudian di mana V dan W itu? V dan W itu adalah vektor yang Yang pangkalnya di titik V, ujungnya itu berimpit dengan titik W. Nah, kalau ini biasanya disebut sebagai metode segitiga. Ya, jadi menjumlahkan vektor secara geometris dengan menggunakan metode segitiga. Kemudian kalau untuk analitik sendiri, misalkan saya gunakan saja yang 3 dalam 3 dimensi,
Jadi komponennya ada 3 tupel seperti ini, V1, V2, V3. W-nya juga sama. Jumlahan vektor V dan W tentu saja ini mudah ya, tinggal menjumlahkan antar komponen. Jadi hasilnya adalah vektor yang komponennya V1 plus W1, V2 plus W2, dan V3 plus W3. Kemudian untuk perkalian skalar, jika V itu adalah vektor tak nol dan K itu adalah skalar tak nol, maka hasil kali, jadi ini ada V ini adalah, perhatikan V ini adalah berupa vektor, K-nya ini adalah berupa skalar, ya maka apa makna dari K kali V ini? Ya, K kali V ini yaitu adalah maknanya adalah merupakan suatu vektor, berarti hasilnya adalah vektor ya yang panjangnya harga mutlak K kali panjang vektor V, lalu kemudian arahnya seperti apa? Arahnya sama dengan V kalau ya atau jika K-nya lebih dari 0, dia akan berlawanan dengan V kalau K-nya kurang dari 0. Misalkan kalau K-nya 2, maka 2V itu maknanya adalah apa? Maknanya adalah vektor yang panjangnya 2 kali dari vektor V. Lalu kemudian karena 2 itu lebih dari 0, ya arahnya berarti searah dengan V. Kalau K-nya negatif setengah, ya berarti apa? Negatif setengah V itu maknanya adalah vektor yang apa? Yang panjangnya setengah kali panjang V, berarti diperpendek. Lalu kemudian arahnya karena K-nya negatif kurang dari 0, dia arahnya berarti berlawanan dengan arah dari vektor V. Nah, jika V merupakan vektor tak nol, maka makna dari negatif V atau sebenarnya ini negatif 1 kali V gitu ya, merupakan apa? Merupakan suatu vektor yang panjangnya sama ya. Karena sekali lagi harga mutlak min 1 itu kan 1 ya. Di 1 kali panjang V berarti kan sama dengan panjang V, tetapi arahnya berlawanan dengan arah V. Ya, jadi kalau saya punya V-nya ini V-nya ke situ, ya negatif V-nya ya tinggal ke situ, ke bawah ya arahnya sama gitu. Oke. Nah, kemudian jika V ini merupakan suatu vektor tak nol, maka kita bisa membentuk kita bisa secara alami membentuk yang namanya vektor satuan ya. Oke, jadi dari kita punya vektor V yang sembarang, kita nggak tahu itu vektor satuan atau tidak, tapi kita bisa membentuk vektor baru yang menjadi vektor satuan. Oke, saudara. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah tinggal apa? Membagi dengan panjang dari panjang V. Nah, kalau saya punya vektor V yang merupakan vektor tak nol, maka vektor U ini yang saya peroleh dari apa? Mengalikan vektor V dengan 1 per panjang V, ya ini nanti merupakan vektor satuan. Oke, selanjutnya pengurangan vektor. Nah, dari tadi ya, kita mempunyai bentuk apa? Negatif ya, negatif dari suatu vektor itu adalah vektor yang panjangnya sama, hanya saja arahnya yang berlawanan. Maka V kurang W itu sama saja artinya dengan menjumlahkan vektor V dengan negatif W. Nah, bisa dilihat secara geometris ya. Kalau saya punya vektor V ke sini yang pink ini, lalu kemudian vektor W ke arah kanan yang hijau, maka V dikurangi dengan W, maka apa? Ya, kita perlu lawankan dulu vektor W-nya, ini dia negatif W. Ya. Nah, sehingga kemudian ini kita vektor negatif W ini kita tadi ya dengan teknik penjumlahan yang sama, ya kita bisa kita bisa geser-geser seperti itu atau V-nya yang bisa kita geser gitu ya. Ini V-nya yang digeser ke situ. Ya, jadi ini diletakkan ini diletakkan di sini V-nya yang putus-putus ini ya. Ini V gitu. Dipindah ke situ sehingga negatif W tambah V itu sama dengan ini. V dikurangi dengan W. Jadi V dikurangi W ini adalah yang hitam ini. Oke, itu teknisnya ya untuk menjumlahkan atau menselisihkan dua buah vektor. Kemudian untuk sifat-sifat operasi ya ada beberapa sifat di sini ya. Ini yang pertama sifat komutatif penjumlahan ya. Kemudian asosiatif juga untuk penjumlahan dan juga ini ada vektor 0 ya. Vektor 0 itu adalah kalau di dalam sistem koordinat berarti apa? Vektor yang panjangnya 0 ya ataupun kalau dinyatakan dalam komponen 0,0.
atau di dalam 3 dimensi 0,0,0. Oke. Lalu kemudian ini lawan dari suatu vektor. Kemudian ini distributif yang nomor 6 terhadap perkalian skalar. Oke, dan sampai ada vektor ada skalar kalau dikalikan dengan vektor U dia tetap skalar 1 ya, menghasilkan vektor U. Itu beberapa sifat untuk penjumlahan dan perkalian skalar. Oke, berikutnya masih ada 2 hasil kali titik dan hasil kali silang. Kita akan bahas untuk hasil kali titik. Nah, hasil kali titik dari 2 buah vektor ya. Jadi di sini vektor U dan vektor V. Ini adalah vektor dalam bisa di vektor dalam dimensi 2 ataupun dimensi 3. Kemudian theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V ya. Seperti apa sudut itu berarti seperti ini misalkan ya. Jadi ini U, ini V. Nah, theta itu di sini ya. Jadi sudut antar 2 buah vektor itu sudut yang dibentuk oleh apa? Kalau pangkalnya itu diimpitkan. Nah, hasil kali titik itu definisinya seperti ini. Jadi ini dibaca dot ya. U dot V itu ada 2 ya. Jadi yang pertama kalau dua-duanya ternyata merupakan vektor 0, atau salah satunya ya, bukan ya. Ini salah satunya merupakan vektor 0, maka hasilnya adalah 0. Kalau U-nya vektor 0 atau V-nya vektor 0, maka U dot V itu adalah 0 hasilnya. 0 skalar ya. Jadi ini menghasilkan ini skalar. Kemudian kalau dua-duanya tidak 0, ya, dua-duanya tidak 0, maka definisinya seperti ini. U dot V itu tiada lain adalah panjang U dikalikan dengan panjang V dikalikan dengan cos theta, yang mana theta tadi adalah sudut yang dibentuk oleh U dan V. Jadi kalau kita lihat di sini kan panjang U skalar ya, panjang V juga skalar dan cos theta juga skalar. Jadi penting bagi kita untuk mengingat bahwa hasil kali titik dari 2 buah vektor itu menghasilkan suatu skalar. Kemudian bagaimana kalau ternyata di vektornya dinyatakan dalam komponen atau diletakkan dalam sistem koordinat. Tentu saja kita sulit, terutama untuk menentukan sudutnya seperti apa. Ya. Jadi sehingga perlu metode lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan hasil kali titik dari U dan V. Ya. Nah, jadi bantuannya adalah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan aturan kosinus pada segitiga ini. Jadi misalkan ada 2 buah vektor vektor V dan vektor U. Jadi vektor U dan vektor V ini sudutnya seperti itu ya, sudutnya theta. U-nya dinyatakan dalam bentuk komponen U1, U2, V-nya dinyatakan V1 dan V2. Dari sini saya bisa menemukan vektor apa? Vektor PQ ya. Jadi kalau ini saya letakkan OP, jadi vektor U ini adalah vektor OP gitu, vektor V ini adalah vektor OQ. Saya bisa menemukan vektor PQ. Sehingga OPQ ini adalah segitiga gitu ya, dan vektor PQ ini kalau kita lihat di sini dia adalah vektor V ya, kita bisa lihat dikurangi dengan vektor U. Ya. Ini adalah vektor U dikurangi dengan vektor V dikurangi vektor U. Nah, kita bisa menerapkan aturan kosinus ya. Jadi panjang dari PQ ini sendiri ya sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi 2 kali panjang U kali panjang V dikalikan dengan cos theta. Ya, ini adalah aturan kosinusnya ya. Jadi teman-teman diharapkan masih ingat dengan aturan kosinus ini. Lalu kemudian ya dengan aljabar tadi ya. Jadi kita tentukan ini panjang U kali panjang V cos theta ini sama dengan setengah kali ini. Nah, ini merupakan definisi dot product ya tadi ya, definisi dot product. Jadi panjang U kali panjang V kali cos theta merupakan U dot V. Jadi U dot V itu adalah setengah dari panjang U kuadrat ditambah dengan panjang V kuadrat dikurangi dengan panjang U dikurangi dengan panjang U dikurangi dengan panjang dari vektor U dikurangi V dikuadratkan. Oke, sorry. Lalu kemudian untuk definisi norma sendiri ya, panjang U kuadrat ini adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat, panjang V kuadrat ini sendiri adalah V kuadrat ditambah V1 kuadrat ditambah ini. Lalu panjang U dikurangi panjang dari V dikurangi U, dia adalah ini, oke.
Sehingga kalau kemudian semuanya secara aljabar lalu kemudian disubstitusikan ke persamaan yang ini tadi, ini U-nya, V kuadratnya ini, dan di sini ini ketiga-tiganya disubstitusikan, nanti akan diperoleh panjang hasil kali titik antara U dan V tiada lain itu merupakan jumlahan dari hasil kali komponen-komponen yang seletak. Yaitu kalau vektor U-nya U1, U2, komponennya V-nya V1, V2, maka U dot V itu adalah hasilnya berupa U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Begitupun untuk yang 3 dimensi nanti tinggal ditambah U3 kali V3. Saya kira demikian untuk dot product. Oke. Untuk cross products ya, untuk untuk 3 dimensi. Ya, itu dia definisinya. Ini bisa diperhatikan untuk cross product. Oke. Kita bisa lanjutkan, dan bagian terakhir ya. Ini adalah latihan soal. Silakan ini bisa nanti dikerjakan. Semoga ini bisa bisa menggali lagi untuk mengasah wawasan materi tadi yang sudah diterima. Oke, jadi demikian untuk penyampaian vektor. Semoga dapat dipahami dan saya ucapkan selamat belajar.